Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah sedulur 9 jagat official. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat tentunya ya. Di bulan yang penuh rahmat ini, mudah-mudahan teman-teman yang nonton, yang hadir di 9 jagat official semuanya diberikan berkahnya, barokahnya, kesehatannya, panjang umur sekeluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa dulu ya, kita di sini ingin mereview Supaka. Tentunya Supaka ini videonya sudah tayang di 9 Jagat Official. Nah kebetulan salah satu pusaka ini memang yang sering dibicarakan. Jadi memang yang jadi mitos di tempat tersebut. Jadi di pemakaman tersebut beredar banyak sekali orang yang mencoba ataupun mengakali yang ada disebut harta karun. Ya, jadi harta karun itu ada yang menjaga, yaitu sosok jenglot katanya. Nah di situ pun banyak yang tumbang, banyak yang gagal. Pokoknya banyak yang gagal, intinya nggak ada yang mampu. Banyak yang gagal, bahkan ada yang sampai tumbang. Nah karena kita penasaran, karena ini ada cerita harta karunnya, kita berangkat ke tempat tersebut. Alhamdulillah setelah kita beberapa tahap, kita pun berhasil mendapatkan beberapa jenis pusaka, termasuk pedang kijangkung ya, yang memang pedangnya tersebut dari tulang. Terus kita bertemu lagi dengan sosok yang mengaku dirinya namanya Bahong. Bahong ini juga pusakanya cukup unik juga karena gagangnya pedang Cina, dalemannya bukan gitu kan. Jadi berbeda-beda. Nah, saya penasaran dengan titik yang besar ini. Jadi titik tersebut memang paling besar di antara yang lain, bahkan sosoknya pun itu tinggi besar, hitam. Nah, saya penasaran karena jangan-jangan ini yang menjaga harta karun tersebut. Yang diceritakan sama masyarakat, banyak yang tidak mampu. Karena memang betul powernya besar gitu kan, powernya gede. Tetapi sampai di titik itu pun saya belum bisa merasakan energi yang mengandung harta karun gitu kan, yang berhubungan dengan harta. Tapi ada sosok yang besar, tapi untuk titik yang berhubungan dengan harta karun saya belum bisa merasakan nih sampai detik itu. Tapi tetap karena kita penasaran, kita kejar sosok yang paling besar di tempat tersebut. Alhamdulillah sampai kita itu keluar dari arena ya. Sampai kita keluar dari dari kubu arena, kita keluar. Kita mengejar sosok yang besar ini. Nah, setelah udah keluar ternyata kita dibawa ke paling pojok ataupun yang disebut air tepung ya. Jadi di sebuah kali kecil di situ, sungai. Nah, kita dihadang lagi dengan sosok yang lain, teman-teman. Ternyata makin banyak. Nah sosok ini, jadi ini pun termasuk besar sosoknya, tetapi lebih besar yang kita kejar tadi. Nah setelah kita coba usahakan, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka yang menghadang kita di tempat tersebut. Nah ini barangnya teman-teman, bismillah. Nah ini, mudah-mudahan jelas ya. Tapi ini cukup besar ya teman-teman. Jadi ini batu ya, tapi ini seperti fosil tulang ya, tapi ini batu teman-teman, sudah jadi batu. Mudah-mudahan jelas. Nah ini salah satu barang pusaka yang kita dapat di lokasi itu, yang kita posisinya sedang mengejar sosok yang tinggi besar itu, sosok yang energinya paling besar di wilayah tersebut. Nah saya penasaran, barangkali ini sosok yang memang diceritakan sama warga yang menjaga harta karun itu. Aduh, pokoknya ngomong kan. Tapi alhamdulillah berkat doanya sedulur semua, berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka ini. Nah ini salah satu yang pertama. Ini jelas tulang ya teman-teman, tapi sudah menjadi batu ya, artinya fosil. Tapi nggak tahu jenis tulang apa karena cukup besar ini. Nah jadi salah satu pusaka ini ataupun batu tulang ini yang kita dapat di lokasi itu, memang untuk fungsi dan kegunaannya memang ini untuk kekuatan fisik teman-teman ya. Jadi lebih dominan untuk kekuatan fisik.
karena memang ini bentuknya dari batu dan tulang. Ini maksudnya ke jenis PK ataupun batara karang. Jadi memang kuat juga powernya. Jadi untuk kekuatan fisik dan termasuk tolak bala teman-teman ya. Untuk kekuatan fisik juga termasuk untuk tolak bala. Tetapi ya barang ini hanya sebagai untuk gagaman saja, untuk pegangan saja. Tetap jaga adab, jaga akhlak, jaga perilaku kita dimanapun berada, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Tentu kita berdoa sama Allah, minta keselamatan dimanapun berada, dimanapun kita tempatnya, dimanapun kaki kita memijak. Nah, di situ langit dijunjung. Artinya kita jaga adab, jaga akhlak, jaga perilaku, disitulah yang akan menyelamatkan kita. Ini hanya sebagai penguat keimanan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Ini seperti apa? Menyerupai gigi juga gitu kan ya, tapi besar ini tulang teman-teman. Mengkeengkan ini. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka ini, nah, barulah kita bertemu ataupun berhadapan langsung dengan sosok yang memang dari awal kita mengejarnya ini. Yang memang dari awal kita menceritakan ada titik yang besar di ujung ataupun di pojok makam tersebut. Cuman tidak bisa saya jelaskan ini sosoknya seperti apa karena cukup besar tenaganya. Dan saya pikir inilah sosok yang memang diceritakan yang menjaga harta karun itu. Setelah kita coba kejar, alhamdulillah sampai beberapa kali kita gagal di situ. Sampai beberapa kali kita gagal dan akhirnya kita pun berhasil mendapatkan salah satu barang tersebut. Ternyata ini mah jenglot, namanya Ki Surya Kencana, mengkeengkan. Jadi sosok tersebut mengaku dirinya itu namanya Ki Surya Kencana. Waduh, luar biasa ini. Dengar namanya aja gitu udah memang ada tenaganya. Dari segi nama saja udah bertenaga gitu kan. Namanya Ki Surya Kencana. Dari Ki Surya Kencana ini yang memang menguasai area situ. Paling besar lah di sana titiknya. Nah, jadi bukan Surya 16 ya. Itu mah udon Surya 16 mah. Ini masih Ki Surya Kencana siluman. Jadi beda ya. Ki Surya Kencana sama Surya 16. Kalau Ki Surya Kencana mah siluman. Ini Surya 16 mah udon. Gitu kan. Beda nama dulu. Makanya kita kejar, alhamdulillah kita pun berhasil. Nah, ini teman-teman barangnya. Bismillah. Nah, jadi sosok Ki Surya Kencana ini ataupun barang yang dijaga sosok yang mengaku dirinya namanya Ki Surya Kencana. Nah, jadi ini ternyata tidak menjaga ataupun tidak menghalangi ataupun tidak menutupi yang disebut harta karun tersebut. Ternyata tidak ada intinya teman-teman. Jadi yang diceritakan sama warga yang banyak orang mencoba, tidak ada yang namanya harta karun. Tetapi di situ harta karun tersebut dijaga sama sosok jenglot. Ada, jenglotnya ada ini. Tapi hartanya yang tidak ada. Bismillah teman-teman. Nih, dia sedang terbaring, terkulai lemas. Lemas ini, terkulai lemas. Jadi intinya gini. Sosok jenglotnya betul ada. Ini kan salah satu jenglot juga termasuknya ya, salah satu jenglot yang diceritakan sama masyarakat tersebut. Tetapi kalau dari segi harta karunnya itu tidak ada. Jadi buat orang-orang yang memang hobi ataupun sampai tergiur ya mencari harta-harta karun, janganlah, karena itu nggak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Tapi kalau barang pusaka ya mungkin banyak kan gitu. Kalau ingin pegangan pusaka, gagaman banyak. Tapi kalau istilah berhubungan dengan harta, intinya berhubungan dengan harta tidak ada, terkecuali pekerja. Ya, kita kerja mungkin ada hasilnya, tapi kalau berhubungan dengan hal seperti ini menjurus ke harta itu tidak akan terjadi. Ya, pokoknya intinya tidak akan, hanya akan membuang waktu, menghabiskan waktu dan akan merusak segalanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini salah satu barang ataupun yang disebut jenglot ya teman-teman, yang diceritakan sama warga. Jenglot memang betul ada. Ini rupanya seperti ini. Dia sedang sedang terbaring lemas. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Soalnya ini
cahayanya sangat mengkeungkan. Nah, jadi ini salah satu eh, pusaka yang kita dapat di tempat tersebut yang berupa jenglot ya, yang menyerupai jenglot seperti ini. Ini kok boneng gini ya. Jadi ini sampai tulang belulangnya, iganya bapak sampai pada keluar semua. Jadi ini teman-teman yang memang banyak sekali beredar ceritanya yang menjaga harta karun, tapi memang tidak ada. Jadi sampai di titik ini pun, sampai sosok jenglot ini kena pun tidak ada titik ataupun energi yang mengandung yang disebut harta karun, intinya tidak ada. Seperti itu. Alhamdulillah berkat doanya sedulur semua, berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan ataupun memecahkan cerita dari masyarakat tersebut, memecahkan misteri gitu kan, yang ada harta karun, ada harta karun. Jadi banyak gencar gitu kan ceritanya tersebut. Bahkan sampai orang rela untuk bertapa di situ demi harta karun. Aduh ya Allah. Jadi intinya mah nggak ada semua ya. Nah ini teman-teman ya, jadi sosok jenglot ya, berupa jenglot yang memang ada di lokasi tersebut. Intinya mah ini hanya sebagai apa namanya ya, benda saja. Tentu kenapa dia berenergi ya, karena memang ini sangat mengkeengkan gitu kan. Artinya apapun yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, nah, tentu harus kita kaji gitu kan, supaya kita mampu bisa menguat keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya seperti ini ya semua karena Allah. Apapun yang Allah ciptakan semua Allah, 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 Allah. Jadi intinya hanya untuk menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja ya. Nah, ini teman-teman. Mengkeengkan ini kayak boneng ini lihat Bang. Tuh ya. Lihat meletet gitu kan. Ini sampai rambutnya juga mengkeengkan, ini kukunya juga, aduh ini ngeri-ngeri teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas. Nah jadi alhamdulillah, intinya mah semua berkat doanya sahabat 9 Jagat Official. Makanya kita nggak pernah bosan mohon doanya supaya ekspor kita tetap diberikan kemudahan, kelancaran, tentu keamanannya ya. Karena istilah berhasil itu kan hanya usaha. Kita berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil kita mencari tempat yang lain gitu kan, pindah tempat ya, geser kan gitu. Nah jadi untuk jenis pusaka yang menyerupai wujud manusia ini ya, ataupun jenglot, biasanya untuk sifat dan kegunaannya memang beragam, cukup lumayan banyak. Yang pertama memang untuk segi usaha bisnis ya, untuk segi usaha bisnis ini memang kuat. Terus juga untuk pageran juga kuat, juga untuk penjagaan kuat. Biasanya disebut penjagaan itu artinya, kalau beda ya, penjagaan sama pemageran beda. Kalau pageran itu biasanya dia hanya menjaga area pekarangan rumah, itu namanya pageran. Tapi kalau penjagaan biasanya dia menjaga semuanya, maupun pekarangannya maupun penghuninya. Artinya kalau ada yang berbuat jahat dari luar, dialah yang akan menghadang duluan, seperti itu biasanya ya. Jadi ini untuk pemageran, untuk penjagaan, juga untuk bisnis usaha memang cukup kuat. Dia juga bisa menumbangkan lawan jarak jauh kan, seperti itu kan, intinya mah ya buat seperti itulah ya. Jadi untuk segi usaha juga bisnis memang kuat. Ya mudah-mudahan bisa mengkaji iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kayak semua karena Allah kan itu. Jangan kita melebih-lebihkan untuk barang seperti ini. Cukup kita rawat, kita simpan, kita hadiahkan Al-Fatihah, ya semua ada hikmahnya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya itu bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu buat teman-teman. Jangan mengejar harta-harta goib, tidak ada. Hanya akan menghabiskan waktu dan akan merusak semuanya. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau untuk barang untuk pegangan mungkin banyak gitu kan, banyak. Tapi kalau untuk harta nonsen seperti itu ya. Jadi alhamdulillah di bulan yang penuh rahmat ini, mudah-mudahan sedulur semua yang hadir
dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat sekeluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Mengkeengkan jalan-jalan ke Rawabelong, nyemplung ke sumur, dimakan buaya. Mengkeengkan salam peci merah.